Udah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai aja. Hari ini eh, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Ada beberapa hal yang mesti Bapak sampaikan ya, karena kalian masih belum beres di bab bakteri ya, sementara yang lainnya itu sudah beres ya. Jadi sudah sampai ke tahap latihan soal ya. Jadi yang lain sebenarnya tinggal kuis ya, kuis dan juga UH nantinya ya. Sementara kalian kemarin dari 8 subbab ini ya, cara hidup bakteri sampai cyanobacteria itu kemarin baru sampai ke reproduksi bakteri. Adapun Noval masih belum dapat materi ini ya, cara hidup bakteri sama pertahanan bakteri juga nih ya. Coba dibaca-baca. Sebenarnya kalau Bapak mengulang hari ini dari nomor 1 ini cara hidup bakteri sama pertahanan hidup bakteri itu agak lumayan lama juga ya. Kemudian untuk reproduksi bakteri juga kemarin Dani sudah sampai ke ini ya, sudah sampai ke latihan soalnya ya. Kalau nggak salah ini untuk reproduksi bakteri ini sudah sampai ke latihan soal ya. Jadi kalau saya ini yang ini udah ya, yang ini udah cara hidup bakteri sudah, pertahanan bakteri sudah. Nah, untuk reproduksi ya, reproduksi bakteri kemarin belum beres ya. Jadi dari reproduksi itu kan ada yang aseksual ya, ada yang secara seksual ya. Sementara kita baru mendiskusikan yang secara seksual ya dengan cara apa kemarin tuh pembelahan biner ya. Bapak ulangi aja ya. Bentar. Ini Bapak agak lumayan kaku juga ya di Zoom, belum terbiasa. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan terbiasa memakai Zoom ya. Oke, jadi hari ini ya kita melanjutkan materi yang sebelumnya aja untuk reproduksi bakteri ya. Bapak ke slide yang berkaitan dengan reproduksi bakteri ya. Untuk cara hidup, ini Bapak kalau mengulang lagi, yaitu akan lumayan memakan waktu yang lama, sementara kita sampai jam 17.30 ya, di jadwal itu 17.30 ya. Oke, coba perhatikan untuk cara hidup bakteri sudah Bapak diskusikan kemarin ya. Ada yang autotrof ya, yang bisa membuat makanan sendiri ya. Ini review-review sekilas aja ya. Kalau yang autotrof kan kemarin ada 2 macam ya. Ada yang fotoautotrof ya, jadi bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ada yang kemo ya. Kalau kemo itu dengan menggunakan pastinya chemistry ya, dengan bantuan energi kimia. Pak, Pak. Gimana, Noval? Pak, saya izin BAB ya Pak ya, saya sakit perut. Boleh, gak apa-apa ya. Ya Pak ya. Nanti rekamannya Bapak akan share juga ya, santai ya. Jadi pertemuan hari ini pun untuk rekaman akan Bapak share di grup ya. Jadi meskipun kalian ketinggalan ya, tetap Bapak akan share link YouTube-nya nanti ya. Ya Pak, saya izin dulu Pak. Oke ya, silahkan. Kemudian kemarin Bapak sudah mendiskusikan juga. Nah, yang heterotrof ya, kemarin ada apa? Kalau yang heterotrof kebalikan dari yang autotrof ya. Kalau autotrof itu bisa membuat makanan sendiri ya. Kalau heterotrof itu ya tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Artinya dia mendapatkan makanan berupa senyawa organik ya dari organisme lain ya. Kemarin ada yang saproba ya, ada parasit ya. Ingat pembeda antara saproba dengan parasit ya, kalau saproba itu memperoleh makanan biasanya mengurai ya, jadi mengurai organisme yang sudah mati. Nah, kalau yang parasit ya, kalau parasit biasanya mendapatkan makanan dari tubuh organisme yang ditumpanginya, dan biasanya organisme yang ditumpanginya atau hostnya
itu dalam keadaan masih hidup ya. Nah, ini yang paling bahaya nih biasanya yang parasit ya. Beberapa contoh ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang Bapak share di Google Classroom ya, yang berkaitan dengan penyakit TBC ya. Silakan diakses di Google Classroom, sudah lengkap ya. Bapak sudah nge-share bahan bacaan ya, bahan bacaan berkaitan dengan Mycobacterium tuberculosis ini ya. Kemudian kemarin juga ada yang bakteri yang bersimbiosis mutualisme, artinya menguntungkan ya, menguntungkan keinangnya dan juga diuntungkan juga dirinya ya. Jadi saling menguntungkan ya. Contohnya kemarin ada Rhizobium leguminosorium ya dan sebagainya. Silakan dibaca-baca lagi ya. Bapak hanya mereview sekilas-sekilas aja ya. Nah, ini proses ya, proses menginfeksinya Rhizobium ke akar tanaman ya, yang akhirnya membentuk nodul ya. Ini silakan dibaca-baca. Nah, kemudian yang kemarin ya, ingat ini ada bakteri yang aerob, anaerob juga, ingat ya. Kalau aerob itu membutuhkan oksigen ya, atau disebut juga ini yang aerob obligat ya. Kalau obligat artinya sepenuhnya ya, sepenuhnya dia membutuhkan oksigen. Ya, ingat-ingat ini ada yang fakultatif ya. Kalau fakultatif sebagian-sebagian ya, ingat ya. Nah, ada yang anaerob obligat ya. Kalau anaerob obligat artinya dia tidak membutuhkan oksigen sama sekali ya, beda dengan yang anaerob fakultatif. Tadi setengah-setengah itu maksudnya ya sebagian dia bisa hidup dengan adanya oksigen, sebagian lagi dia tidak hidup dengan adanya oksigen. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada gambar ya, ada zona ya, ada zona oksigen dan juga anoksigen. Kelihatan ya, ada beberapa tabung reaksi di sini ya. Yang A itu yang aerob obligat. Kelihatan ya, kalau aerob obligat yang sepenuhnya membutuhkan oksigen pasti di oksigen ya. Artinya di zona banyaknya oksigen di atas ya, itu yang bakteri yang membutuhkan oksigen seutuhnya ya, sepenuhnya ya. Kemudian kalau yang B kebalikan dari yang A ya, artinya kalau yang nomor 2 itu yang anaerob obligat artinya tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Artinya berarti di anoksigen paling bawah ya, kelihatan ya. Di anoksigen ya, di zona tanpa atau minim ya, minim oksigen ya. Nah, ini yang anaerob obligat. Nah, ada juga yang fakultatif, kelihatan ya. Nah, dia di oksigen, di zona adanya oksigen bisa hidup. Nah, di zona yang rendah oksigen pun dia masih bisa hidup ya. Kemudian ada lagi yang mikroaerofil ya. Kalau mikroaerofil artinya sedikit ya, sangat minim dia membutuhkan oksigen ya. Contohnya yang D ini ya, dia apa namanya? Di anoksigen bagian atas dekat ke oksigen, artinya di anoksigen bagian atas itu masih ada oksigen dalam kadar yang sangat rendah. Artinya ini bakteri yang mikroaerofil ya. Mikro itu kan kecil, aerofil oksigen. Jadi jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri itu sangat sedikit ya, minim. Itu kelihatan ya dari beberapa tabung reaksi itu kita bisa menganalisis ya bakteri aerob obligat ya, kemudian ada tadi ya aerob anaerob fakultatif ya, dan juga anaerob obligat ya. Nah, ini cukup 3 sebenarnya. A ya yang aerob ya, anaerob itu yang B ya, anaerob fakultatif ya. Anaerob, kalau yang B itu anaerob obligat ya, anaerob obligat maaf. Nah, yang C maaf, yang C baru yang anaerob fakultatif. Seperti itu, silahkan bisa dianalisis ya dari kedua zona ini ya, zona oksigen ya, zona banyaknya oksigen ya, dan juga yang zona anoksigen. Ini silahkan dibaca-baca ulang ya. Ini sebenarnya sudah Bapak jelaskan detail ya kemarin, hanya mereview sekilas-sekilas aja ya. Kemudian ini kemarin ya pertahanan bakteri pada lingkungan yang buruk ya. Jadi dia membentuk yang namanya
endospora ya. Jadi silakan dibaca-baca juga proses terbentuknya endospora dari proses replikasi ya. Awalnya replikasi DNA sampai akhirnya terbentuk yang namanya endospora. Ini sederhana sekali sebenarnya prosesnya ya. Secara animasi ya, tapi kalau secara alamiahnya itu agak lumayan susah juga ya prosesnya. Tapi ini kalau secara animasi ini seperti gampang ya, ini DNA direplikasi ya, kemudian setelah proses replikasi terbentuk semacam membran pembungkus ya. Nah, membran pembungkus itu berasal dari ya membran dari bakterinya ya, kemudian terbentuk coat atau pembungkus, akhirnya dikeluarkan. Itu proses terbentuknya endospora. Jadi ketika dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk bakteri ya, lingkungannya panas, kering dan lain sebagainya, akhirnya bakteri membentuk yang namanya endospora. Ya kalau di mamalia ya contohnya dia hibernasi ya, kalau di biji dorman ya beda-beda. Nah, kalau di bakteri itu membentuk endospora. Kemudian, nah ini yang kemarin sudah sempat dibahas juga oleh Bapak ya, berkaitan dengan reproduksi bakteri ya. Ini untuk reproduksi bakteri sendiri kemarin yang sudah Bapak jelaskan itu yang berkaitan dengan reproduksi secara aseksual ya. Kalau yang secara seksual belum sempat Bapak jelaskan ya. Kalau yang secara aseksual sendiri, nah ini ya dia melakukan yang namanya pembelahan biner ya. Artinya pembelahan biner ini ya dari satu sel jadi dua jadi 4 dan lain sebagainya. Seperti contoh ini ya, ini yang sebelah kanan ini pembelahan biner ya dari satu bakteri. Kemudian proses yang selanjutnya ketika mau terbentuk dua unit bakteri, dia membentuk atau dua sel bakteri dia mereplikasi kromosomnya ya. Nah ini kromosom bereplikasi akhirnya terbentuk sekat ya, atau ini nama lainnya septum ya. Septum itu nanti akan terlepas dan akhirnya membentuk dua sel ya. Nah ini Bapak coba gambarkan seperti ini. Nah ini satu sel bakteri ya. Nah, satu sel bakteri. Kemudian ini ya kromosomnya bereplikasi ya, artinya menduplikat ya, jadi menduplikat ya menjadi dua genom ya. Kemudian setelah terbentuk kromosom ya, artinya sudah replikasi sudah sempurna ya, akhirnya membrannya dia membentuk sekat ya, ini namanya septum ya. Nah ini akhirnya membentuk dua sel ya. Dan ini bisa dianalisis ya, artinya kalau kita nanti ya ada di soal jumlah bakteri selama 4 jam ya, berapa jumlah bakteri per sekali pembelahannya, misalkan 15 menit ya. Contohnya ini 2 kali membelah ini dalam waktu 15 menit ya. Nah, dalam waktu 15 menit, misalnya ini 15 menit nih. Jadi setiap 15 menit sekali bakteri membelah menjadi 2 ya. Ini 15 menit, berarti ke sini 30 ya. 30 menit. Nah, ini 30 menit ya. 30 menit tambah lagi 30 menit berapa ini? 4 ya. Nah, 4 berarti ditambah 15 menit lagi berarti berapa? 45 ya ke sini ya. 45 berarti ini total berapa kalau 45 menit? Berapa? 1 2 3 8 ya. 8 ya. Terusnya seperti itu ya. 2 4 8 ya, 16 32 64 dan seterusnya sampai terbentuk rumus 2 pangkat n ya. Nah, rumusnya 2 pangkat n ya. Ini 2 pangkat n. Nah, ya ini rumusnya ya. Jadi bisa dianalisis. Tadi kan setiap 15 menit sekali, misalkan 15 menit sekali
bakteri itu membelah 2 ya, setiap 15 menit sekali, ingat, setiap 15 menit sekali ya. Contohnya tergantung jenis soalnya nanti ya. Bisa aja di soal itu setiap 20 menit sekali ya. Misalnya setiap 20 menit sekali bakteri membelah 2 pastinya ya, 2 jadi 4, 8, 16 dan seterusnya ya. Ditanyakan tuh dalam durasi 16 jam misalkan ya, atau jangan 16 jam aja, 4 jam. Dalam waktu 4 jam, kira-kira jumlah bakteri yang dihasilkan berapa? Gampang ya, ketika sudah diketahui, oh 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, itu rumusnya tinggal ini aja, 2 pangkat N ya, ingat, 2 pangkat N. Artinya N ini ya, contohnya kalau tadi 15 menit sekali ya, 15 menit sekali, ini 15 menit sekali ya, dia membelah, ditanya itu dalam waktu kurun waktu 4 jam misalkan ya, atau berapa ya, yang paling enak ya 4 jam aja ya, 4 jam. Berapa jumlahnya nih misalkan ya. Nah, gampang, masukin aja ke rumus ini 2 pangkat N. Artinya N ini, N di sini ya, ini agak lumayan susah juga, N di sini ya. Ini kelihatan atau enggak ini warna biru? Kelihatan ya, Danis, kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Pak. N di sini berarti ini 4 jam ya. 4 jam 4 jam per 15 menit. Nah, ya. Per 15 menit. Nah. Bapak agak batuk sedikit ya. 4 jam per 15 menit. Berarti jam ini yang jam di convert dulu ke menit ya. 4 jam berapa menit? Berarti 240 ya. 240 ya, 240 menit. Nah, dibagi 15 menit berapa? Coba Danis dihitung. Nanti diketahui jumlahnya ya. Coba kalau ada kalkulator boleh pakai kalkulator coba. Bapak juga 16, Pak. gimana? 16? 240 dibagi 15? 16 ya? Iya, Pak, 16, Pak. 16. Berarti 2 pangkat 16, nah ini ya. 2 pangkat 16 jadinya berapa ya? Dibagi 15. Ya 16. 16. Jadi nah, jadi 2 pangkat ini ke sini masukin. 2 pangkat 16 ya. Berapa coba? Wah, banyak ya. Bapak coba dikali-kali ya. 2 dikali 2 sebanyak 16 kali ya. Banyak banget nih ya. Sekitar 131.000 ya. 131.000 jumlah sel bakteri ya. Nah, ini ya. Nanti kalau ada soal yang seperti itu bisa ya kalian ya untuk menjawabnya ya. Nanti bisa aja per 20 menit sekali ya. Per 20 menit sekali ditanya itu dalam waktu kurang lebih 6 jam. Jadi selama 6 jam berapa jumlah bakteri yang dihasilkan kata itu ya. Kalau per setiap kali pembelahannya tadi 20 menit ya, 20 menit sekali dia membelah 2 seperti itu ya. Dan pembelahan binary ini juga disebut sebagai pembelahan amitosis ya. Jadi nama lain aseksual juga disebut sebagai pembelahan amitosis seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk rumus 2 pangkat N gampang ya. Total waktu yang ditanyakan dibagi per setiap waktu per setiap kali pembelahannya seperti itu. Kalau misalkan per 30 menit sekali ya tinggal dibagi 30 menit aja ya. Seperti itu. Gampang kok ya. Jadi jangan kebalik intinya nanti ya, malah per setiap kali pembelahannya 15 menit per 4 jam, salah ya. Kebalik. Ini rumus sederhana tapi kalian harus bisa ya kalau ada soal-soal yang seperti ini nantinya ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Bapak hapus dulu ya. Saya hapus. Enak ya kalau pakai Zoom,
seperti ini ya, ada bisa coret-coret Bapak ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh ini sama aja sebenarnya ini penjabaran yang tadi ya, yang 15 menit sekali ya, membelah dari ya 2 sel ya, karena dia pembelahan biner 2 sel jadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Sehingga tadi rumusnya tinggal masukin aja 2 pangkat N ya. N itu total waktu yang ditanyakan ya, dibagi dengan waktu per setiap kali pembelahan ya. Kemudian, nah yang kemarin agak lumayan pada bingung ya ini ya. Ini pola ya, pola pada pembelahan bakteri ya. Nah ya, ini rumusnya UN, ingat ditulis, boleh ditulis ya. Kalau ada buku catatan silakan kalian ditulis, tapi ya PPT-nya pun Bapak akan share ya di Google Classroom. Malahan sudah Bapak share ya. Silakan boleh diakses ya. Ini untuk pola pada pembelahan bakteri ya, ini rumusnya ya UN ya AR pangkat N. Ya ingat ya, ini untuk pola pada pembelahan bakteri ya, ini rumusnya UN ya, UN AR pangkat N ya. Terutama ini kalau ditanyakan ya adanya jumlah awal ya, atau dihasilkannya jumlah akhir ya, yang ditanyakannya banyaknya setiap membelah N kalinya berapa misalkan ya, seperti contoh soal yang Bapak pernah sempat sampaikan ini ya kemarin ya, meskipun Dani sebenarnya sempat jawab dan sempat salah juga ya ini ya. Ini sama sebenarnya ya, kalau tadi berapa banyak bakteri setelah 4 jam, hampir sama dengan yang tadi 2 pangkat N tadi, ya. Tapi di sini ya, di sini dihasilkan ada bakteri mula-mula juga di sini ya. Nah ya, di sini ada bakteri mula-mula. Jadi ketika kita menumbuhkan bakteri ya, jumlah bakteri yang kita tumbuhkan itu jumlahnya sudah ada ya 25 ya, bukan 1 ya. Ya, kalau misalkan cuma 1 yang ditumbuhkan ya, kalau cuma 1 yang ditumbuhkan berarti rumusnya hanya 2 pangkat N aja. Tapi kan kalau ini ya apa namanya, bakteri mula-mulanya jumlahnya 25 nih misalkan ya. Pas awal penumbuhan ya, numbuhin bakteri ya di cawan Petri ya. Cawan Petri tersebut sudah mengandung medium ya, medium untuk pertumbuhan bakteri misalkan ya. Bakteri yang kita tumbuhkan mula-mula ini jumlahnya 25. Bagaimana tadi ya pakai rumus UN AR pangkat N. Jadi bukan pakai rumus 2 pangkat N lagi ya. Seperti ini ya. Coba perhatikan ya. Tadi kita tinggal masukin rumusnya aja ya. Ini biar ini kelihatan. Ini hapus dulu ya. Hapus. Aduh, ya bentar-bentar ya. Saya hapus dulu ya. Coba. Jadi jangan sampai salah ya. Ini setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 menit ya, 2 setiap 20 menit. Banyaknya bakteri mula-mula berjumlah 25. Berapa banyak bakteri setelah 4 jam di sini nih ya. Berarti ini ada jumlah bakterinya yang bukan 1 di sini ya. Kalau cuma 1 tadi ingat rumusnya 2 pangkat N. Kalau ini jumlahnya 25 berarti tadi rumusnya UN ya. UN ya. Sama dengan tadi apa? AR ya. AR pangkat N. Nah, ingat ya. AR pangkat N. Nah, UN AR pangkat N ya. Jumlah bakteri setelah 4 jam, UN-nya berapa ya? A-nya tadi ingat, A itu bakteri mula-mulanya ini 25 ya. 25. Nah, ingat, 25 dikali R-nya berapa ya? R tuh R tuh 2 ini ya. R tuh 2 pangkat. Nah, tinggal masukin aja 2 pangkat berapa di sini ya. 2 pangkat N-nya. Kita cari N-nya ya. Berarti gampangnya itu rumusnya tinggal ini ya dikali 25 sebenarnya ya. Jangan dikali dulu 2 di sini ya. Cari dulu 2 pangkat N-nya berapa di sini ya.
N-nya hampir mirip dengan yang tadi ya, artinya 4 jam ya, berarti ini waktunya, waktu total yang ditanyakan ya, 4 jam ya, 4 jam per 20 menit di sini nih ya. 4 jam per 20 menit ya. Per 20 menit ya. 12, Artinya di Pak. sini ada yang ditanyakan atau enggak? Farhan, Naufal, Nggak ada, sama Pak. gampang ya. 4 jam Bapak hanya nge-review yang kemarin aja ini ya. Dan juga nanti langsung masuk ke yang reproduksi secara seksual ya. Kali ini hanya mereview yang kemarin aja ya. Mungkin Naufal belum sempat dapat materi ini ya. Berarti ini 4 jam di sini ya, 4 jam dikali 60 berarti 240 ya, 240 dibagi 20, 12 ya, 240 dibagi, nah ini 20 ya, artinya 12. Nah, artinya jangan dulu dikali 2, 25 kali 2 ini jangan ya kemarin ya, jangan sampai keliru ya, artinya tetap di pangkatkan dulu ya, maaf, 25 dikali 2 pangkat 12. Artinya 2 pangkat 12 dikalikan terlebih dahulu. Ini 12 ya udah ditemui ya. Nah, 12 seperti itu. 25 dikali 2 pangkat 12 ini ya. Artinya ini di pangkat dulu 2 kali 2 sampai 12 kali, kemudian baru dikali 12. Seperti itu ya. Ini hanya mereview sekilas aja ya sebelum masuk ke reproduksi secara seksual ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Review pembelajaran yang kemarin sudah Bapak diskusikan ini ya, jadi hanya sekilas-sekilas aja gak apa-apa ya. Yang ketinggalan mohon ya, mohon ditanyakan ke temennya atau boleh chat Bapak ya. Ini seperti ini ya, prosesnya juga sama ini. Ada juga dikurang N-1 sama aja ya, N-1 ketika dihasilkannya N12 ditambah 1 juga dikurangi sama aja sebenarnya ya, 2 pangkat 12 juga ujung-ujungnya. 2 pangkat 12 berapa? 4096, baru dikalikan 25 ya. 102.400 kan hasilnya. Nah itu ya untuk mereview pembelajaran yang sudah sempat didiskusikan kemarin. Kita masuk ke reproduksi bakteri yang seksual ya. Nah, kalau tadi yang secara aseksual ya, artinya secara vegetatif ya, sekarang ke yang seksual. Berarti ini secara kreatif ya. Tapi ini masih sederhana ya, masih sederhana untuk bakteri ini ya. Jadi reproduksi bakteri secara seksual itu biasanya hanya melakukan perpindahan DNA ya. Untuk perpindahan DNA pada bakteri sendiri ini ada 3 proses ya, ada 3 proses. Nah, proses yang pertama dinamakan konjugasi ya. Nah, coba perhatikan teman-teman ya, coba perhatikan konjugasi itu apa sih ya? Coba konjugasi itu perpindahan materi gen ya, lihat dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Artinya seperti ini ya, ada 2 sel bakteri ya, ada 2 sel bakteri, ada sel donor ya, kemudian ada sel resipien ya. Ada 2 sel bakteri ya, donor itu yang mengirimkan ya, resipien ini yang menerima ya. Kemudian ya, nah kemudian plasmid ya, plasmid dari sel donor ini ya. Nah, ini yang nantinya akan direplikasikan ya ke sel bakteri yang lainnya ya, untuk memasukkan ya hasil replikasi dari bakteri 1 ya berupa gen-gennya yang dimasukkan. Nah ini ya dengan dengan membentuk semacam jembatan ya, semacam jembatan yang nantinya menghubungkan satu bakteri yang donor ini ke yang recipients. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Santai-santai aja ya. Nah ini ya setelah terbentuknya jembatan nanti mulainya proses replikasi ya, plasmid ini nanti akan memasukkan gen-gennya ya ke sel bakteri yang recipients ini ya, seperti itu ya.
Ada yang ditanyakan untuk konjugasi ya. Ini sebenarnya sederhana ya, 2 sel bakteri ya, yang satunya donor ya, yang mengirimkan, yang satunya lagi yang recipients yang menerima, di mana nanti hasil replikasi berupa gen-gennya itu ya, gen-gennya itu nanti akan dimasukkan ke bakteri yang penerima ini dengan membentuk ya, membentuk yang namanya jembatan ya. Jembatan ini sebenarnya terbentuk dari membran ya, membran dan juga dinding sel bakterinya ya, tapi tergantung jenis bakterinya ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan ya, ada bakteri yang memiliki dinding sel yang tipis ya, peptidoglikan ya, yang tipis, ada juga yang peptidoglikannya yang tebal ya. Yang jelas ya, yang jelas jembatan ini ya dari membrannya. Ada kemungkinan dari dinding, ada juga ya, tergantung jenis bakterinya ya. Intinya dia membentuk semacam jembatan ya untuk memasukkan gen ya dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya. Itu prinsip konjugasi ya. Ingat ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai transduksi. Jadi ingat ya, yang pertama konjugasi iya, kalau yang kedua itu yang disebut sebagai transduksi. Nah, sebenarnya dasarnya itu di virus ya. Kemarin ya, virus yang menginfeksi bakteri namanya bakteriofag ya. Jadi transduksi ini untuk memasukkan ya gen dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya, ini dengan bantuan apa? Dengan bantuan virus ya. Virus penginfeksi bakteri atau namanya bakteriofag ya. Bakteriofag ini ya yang nantinya menginfeksi satu bakteri ini ya, satu bakteri yang nantinya kemungkinan si virus tersebut mampu mereplikasi, artinya berarti ini siklus litik ya. Nah, yang di atas ini siklus litik. Artinya ketika DNA virus diinfeksikan ya ke sel bakteri lain, ya, dia mampu mereplikasi DNA-nya dan juga mensintesis membuat tubuh bakteri ya sampai terbentuk bakteri yang lain ya. Akhirnya terbentuk terbentuk bakteri ya, nanti dirakit ya, setelah terbentuk DNA, bahan-bahan yang lainnya, akhirnya dibentuk virus-virus lain di sini ya. Nah, di virus-virus lain di sini ya, di DNA-nya itu ada DNA bakteri. Ya, di dalamnya ada DNA bakteri. Nah, jadi ada beberapa virus di sini yang kalau di sini yang warna hijau ya, kelihatan yang warna hijau. Jadi yang warna hijau itu DNA bakterinya yang masuk ke DNA virus ya. Nah, akhirnya ya ketika melisiskan ya dengan enzim hidrolitik ya, dia melisiskan sel bakteri dan keluar virus tersebut sudah mengandung DNA bakteri, dia menginfeksi bakteri yang lain. Nah, itu ya. Sudah paham berarti ya. Jadi dia menginfeksi bakteri yang lain ya, di sisi lain dia sudah di sini ya. Dia sudah di sini sudah mengandung DNA bakteri. Karena awalnya dia menginfeksi bakteri yang lain ya. Menginfeksi bakteri yang lain, dia berhasil menguasai inangnya ya. Ya, menguasai inangnya, akhirnya terbentuk virus-virus yang lain di sini ya. Banyak virus keluar ya, di virus tersebut mengandung DNA bakteri, menginfeksi bakteri jenis lain di sini ya. Menginfeksi jenis bakteri yang lain dimasukkan. Nah, akhirnya kan DNA bakteri yang awal, yang pertama ini ya, ini yang pertama ya. Ini ada yang kedua ya, contohnya ya. Ada yang kedua ya, di mana virus yang sudah mengandung DNA bakteri ya, karena di awal dia sudah mampu mereplikasi ya. Jadi hasil anakan di sini ya, anakan dari virus yang pertama ini ya, yang sudah mengandung DNA bakteri ya. Kemudian di
penetrasikan ya, diinjeksikan apa namanya si DNA bakterinya ke DNA ke bakteri jenis lain. Nah, akhirnya di sini terjadinya rekombinasi ya, rekombinasi gen. Ya, artinya dengan bantuan virus yang awalnya menginfeksi bakteri yang A ya, terbentuknya anakan yang di dalamnya ya ada DNA bakteri ya. Kemudian anakan yang mengandung DNA bakteri tersebut nanti menginfeksi ke sel bakteri yang lain. Nah, akhirnya DNA bakteri yang pertama dimasukkan. Akhirnya terbentuk rekombinasi ya, penggabungan gen ya dari bakteri satu ke bakteri yang dua. Kalau Bapak gambarkan ini yang satu ya, kemudian ini yang dua ya. Artinya ya DNA bakteri yang dari yang pertama ya lewat bantuan virus ini ya dipenetrasikan ke bakteri yang kedua, akhirnya terbentuk rekombinan ya, penggabungan DNA bakteri yang satu dengan bakteri yang kedua ya. Ada yang ditanyakan atau enggak sampai di sini? Nah, terutama yang kedua itu coba perhatikan, kalau DNA tidak lisis dan mengandung materi genetik rekombinan ya, artinya itu di sini apa, Pak Danis? Litik atau lisogenik? Dia tidak lisis karena ya, artinya berarti lisogenik ya. Jadi keadaan inang di sini relatif lebih apa namanya, imunnya kuat ya. Artinya nanti setelah transduksi ini bisa aja apa namanya dia pembelahan biner ya, membentuk dua sel bakteri lagi di sini ya. Dua sel tersebut berarti satu sel yang lainnya pasti mengandung DNA yang sama ya, artinya ya di sini yang lisogeniknya kemungkinan, cuma jarang sebenarnya ya. Yang lisogenik pun itu kemungkinan bisa ke litik ya, ketika kondisi imunnya ya relatif menurun ya di inang yang kedua, akhirnya dia mampu atau si virus tersebut ya DNA virus tersebut mampu mereplikasi dan mensintesis. Ini kalau DNA. Ya, beda halnya dengan RNA nanti. Kalau ini yang DNA ya, virus yang Bapak contohkan. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk transduksi? Kalau konjugasi paham ya, jadi mentransferkan gen dengan membentuk semacam jembatan ya. Nah, jembatan tersebut dari membran bakterinya ya. Kemudian kalau transduksi itu dengan bantuan virus ya, dengan bantuan virus. Nah, jadi anakan virus yang sudah mengandung DNA bakteri ya, itu nanti akan ditransferkan ketika lisis, ditransferkan ke sel bakteri yang lain ya. Seperti itu ya. Keadaan sel bakteri yang lain di sini ya relatif lebih kebal ya. Akibatnya nanti terbentuk pembelahan biner lagi ya. Jadi di bakteri yang lain mengandung DNA yang sudah rekombinan ini ya. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini? Untuk latihan soal, Danis sudah ada di Google Classroom ya, Danis, Farhan sama Naufal ya. Di Google Classroom sudah ada latihan soal. Jadi nanti kita akan latihan, Bapak akan bahas ya. Silakan kalian kerjakan dulu ya, nanti Bapak akan bahas ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, yang terakhir ya, ini ada transformasi ya. Ingat, transformasi artinya perpindahan ya. Nah, jadi kalau bahasa lainnya di sini ya, pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Artinya contohnya seperti ini ya. Ada sel bakteri yang mati di sini ya, sel bakteri yang mati. Nah, dia mengeluarkan fragmen DNA-nya. Nah, fragmen DNA ini ya diambil oleh bakteri yang lainnya ya. Hanya dipindahkan istilahnya ya. Dari bakteri yang mati ini memindahkan ke bakteri yang lain ya. Nanti bakteri yang lain ini akan mengambil fragmen DNA-nya ya. Ya. Nanti terbentuklah rekombinan. Paham ya? Untuk transformasi sederhananya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya untuk reproduksi secara
seksual itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam ya, ada 3 macam ya. Yang pertama itu konjugasi ya. Konjugasi ya, ada konjugasi ya. Konjugasi ya. Ada konjugasi. Konjugasi susah banget ya nulis ya. Ini ya konjugasi ya. Kalau konjugasi itu tadi ya istilahnya pembentukan jembatan ya, pembentukan jembatan ketika mentransferkan ya gen ya dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya ya. Jembatan ya, biar mudah mengingatnya ini ya. Konjugasi berarti ada istilah jembatan ya. Jembatan penghubung ya. Jembatan penghubung ya. Ingat-ingat nih ya. Jembatan, agak lumayan susah nih nulisnya. Kemudian yang kedua transduksi ya. Kalau transduksi bantuan virus ya. Transduksi ya, transduksi bantuan virus ya. Aduh, ini Bapak lagi belajar juga nulis nih. Virus ya. Ini kalau disingkat seperti ini ya, biar kalian paham. Nah, kalau transformasi pengambilan langsung ya. Nah, transformasi ya. Transformasi. Aduh, susah banget nulis di sini ya. Beda sama di board nih. Transformasi ya. Transformasi ya. Nah, transformasi ya, transport artinya perpindahan secara langsung ya. Perpindahan, tulis aja di sini perpindahan ya. Perpindahan secara langsung ya. Jadi inang yang satu mati ya, kemudian akan ditransferkan. Jadi ingat prosesnya seperti ini ya. Aduh, kok gini ya. Nah, ini ya. Jadi transformasi tadi ya, perpindahan ya, dari perpindahan ya, memindahkan dari gen satu ke ya bakteri yang lainnya ya, diambil aja oleh bakteri yang lainnya. Itu sederhananya seperti itu ya. Konjugasi, transduksi sama transformasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Waktunya 13 menit lagi ya. Cukuplah insya Allah ya, cukup. Terakhir dari Bapak yang sangat urgent di sini selanjutnya ya, yang Bapak akan jelaskan ya, agak lumayan urgent juga ya. Fase-fase ya, fase-fase pertumbuhan bakteri di sini ya. Nah, jadi pertumbuhan bakteri nanti bisa dianalisis, ada fase-fasenya, ingat ya. Fase-fasenya. Jadi penambahan jumlah sel dan penambahan ukuran suatu sel dalam suatu populasi bakteri. Di sini ada beberapa fase yang harus kalian ketahui ya. Ada fase lag ya, ada log stasioner, kemudian ada fase kematian di sini ya. Bapak akan jelaskan ya, kalau misalkan singkatnya ya. Ada media ya, media pertumbuhan bakteri ya, misalkan Na nih, media pertumbuhan bakteri tersebut ya, nanti ketika kita menumbuhkan bakteri ya, dia tidak akan langsung tumbuh ya, misalkan membelah dan membelah ya secara banyak langsung ya, dan juga dia memanfaatkan media tersebut, enggak. Pasti ketika fase awal dia mengeluarkan enzim-enzim ya, untuk menghidrolisis media tersebut ya. Artinya nah disebut sebagai fase lag, artinya fase adaptasi ya. Jadi ketika bakteri ditumbuhkan di media ya, dia tidak langsung dia tidak langsung tumbuh ya, dan memanfaatkan memanfaatkan media tersebut untuk pembelahan binarnya, enggak ya. Tapi dia mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna media tersebut ya. Artinya disebut juga sebagai fase adaptasi. Ya mungkin ada media dari media lama ke media baru, kalau di sini sama aja sebenarnya. Kemudian ada yang disebut sebagai fase
fase eksponensial ya, atau kalau istilahnya logaritma ya. Log, makanya disebut sebagai log ya, artinya logaritma. Di sini bisa dihitung ya. Nanti ada hitungan ya, hitungan lumayan di sini ya. Di eksponensial, mungkin kalian sudah belajar logaritma, dan ini Farhan sama Naufal sudah ya. Logaritma nanti ini ada perhitungan juga di sini ya, logaritma. Ingat-ingat ya, perhitungan-perhitungan ya, artinya di sini ingat ya, itu yang logaritma. Nanti Bapak ada perhitungannya. Jadi di sini bakteri tersebut ya sudah beradaptasi, ini artinya memanfaatkan media untuk pertumbuhan dan pembelahan biner di sini sudah memungkinkan nih ya. Artinya sudah teradaptasi ya, enzim-enzimnya sudah bisa menghidrolisis media. Artinya mengapa naik ya? Karena itu pertumbuhan ya, dan juga pemanfaatan media ya untuk proses pembelahan binernya sudah banyak di sini ya. Artinya jumlah bakteri sangat banyak di fase eksponensial atau logaritma. Nah, kebalikannya. Nah, lihat, coba perhatikan. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini fase eksponensial ya. Ini eksponensial di sini artinya jumlah bakteri sangat banyak ya. Jumlah bakteri sangat banyak ya. Karena di sini bakteri tersebut sudah memanfaatkan medianya ya untuk pertumbuhan dan pembelahannya ya. Jadi sudah sangat maksimal. Nah, beda halnya dengan di fase stasioner di sini ya. Fase stasioner. Ini mengapa stagnan ya? Stagnan lurus ya. Karena di sini mediumnya sedikit ya, artinya di sini jumlah bakteri itu relatif lebih sama dengan bakteri yang mati di sini ya. Ini artinya fase stasioner. Artinya dengan kondisi media yang minim ya, pertumbuhan dengan kematian di sini jumlahnya sama ya. Ada yang ditanyakan atau enggak, ini fase stasioner ya, akibat media di sini sedikit ya, tidak ada penambahan biomasa ya. Jadi jumlah sel yang membelah di sini ya sama dengan jumlah sel yang mati akibat mediumnya sedikit juga di sini ya, sedikit, akibatnya yang mati dengan yang membelah itu relatif sama ya. Nah, kemungkinan di sini juga ya, di sini ya metabolit sekunder sudah bisa dikeluarkan nih di sini ya. Artinya untuk proses bertahan ya, survive ya, untuk bertahan ya, dia mengeluarkan enzim ya, bukan enzim sebenarnya ya, tapi metabolit ya, metabolit sekunder di sini ya, metabolit sekunder untuk proses pertahanan dirinya dengan kondisi yang relatif sangat minim medium di sini ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan mediumnya sudah tidak ada sama sekali ya? Kemungkinan, jadi mediumnya sangat sedikit banget. Nah, di sini fase death atau kematian ya. Artinya jumlah jumlah sel bakteri yang mati itu relatif lebih banyak, sangat banyak bahkan ya, sangat banyak ya. Dan juga yang membelah biasanya sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali ya. Ya, tidak ada sama sekali di sini ya. Jadi kematian lebih besar di sini ya daripada bakteri yang membelah ya. Jadi kematian di sini lebih besar, sangat banyak ya, sangat banyak dibanding jumlah bakteri yang. Jadi metabolit sekunder ya untuk pertahanan diri malah jadi bahan untuk mematikan bakteri tersebut. Kalau misalnya terlalu banyak di sini, terlalu banyak metabolit sekunder yang dikeluarkan, itu malah jadi toksik ya, atau racun bagi bakteri itu sendiri ya, seperti itu. Itu di fase-fase kemudian. Nah, tadi kata Bapak di logaritma ya, di fase ini ya, di logaritma atau eksponensial itu bisa dihitung nih ya, bisa dihitung ya.
terakhir dari Bapak ya untuk yang reproduksi ya, yang lainnya untuk peranan dan lain sebagainya itu bisa dibaca-baca gampang. Terutama yang paling lumayan rumit itu di reproduksi ya, reproduksi bakteri karena banyak perhitungan. Mungkin kalian lebih paham ya ini ya contohnya. Ini ada waktu generasi ya. Nah, ini waktu generasi biasanya di fase log ditanyakan di sini ya. Ini waktu generasi, ini ingat rumusnya nih ya, G ya. G sama dengan T per N ya. T itu di mana ini waktu ya, selang waktu antara pengukuran jumlah sel ya. Mungkin kalian lebih ini ya, lebih mahir untuk perhitungan ini ya. Di logaritma, udah belajar logaritma matematika? Sudah ya? Nah ini rumusnya ya, T per 3,32 log B dikurangi log A. Ya, kalau log B itu populasi setelah waktu T, log A-nya populasi awal. Ya. Log, biasa pakainya log 10 ya. Kalau faktor konversi, ini 3,32 ya. Ini konstanta ya, nggak bisa dirubah. Ininya 3,32, artinya harus 3,32 ya. Nah, kemudian coba ada yang mau nyoba hitung? Ini sudah sebenarnya terakhir ya, 4 menit lagi ya. Lihat coba, sejumlah 5.000 sel bakteri dibiarkan di dalam suatu medium. Setelah 2 jam, jumlah selnya menjadi 500.000 sel. Berapa waktu generasi dari pertumbuhan bakteri tersebut? Dan ini Farhan, Naufal, coba dihitung ya, dengan memakai rumus yang tadi. Ya, dengan memakai rumus yang tadi ya. Waktu generasi, ingat tadi waktu generasi ya, waktu generasi G ya. Nih hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, coba perhatikan. G sama dengan ya T per N. Ingat T per N, ingat N-nya tadi apa? Nah, G-nya waktu generasi yang ditanyakan ini ya. Berapa waktu generasi dari pertumbuhan bakteri tersebut? Artinya lihat di sini berapa jam katanya kan awalnya 5.000 sel di sini ya 5.000 sel. Tiba-tiba setelah 2 jam jadi 500.000 sel ya. Waktu generasinya berapa ya? Artinya waktu untuk mencapai 5.000 sel itu berapa gitu ya. Nah, berapa jam di sini ya. Ini waktu generasinya cari di sini ya. Setelah 2 jam jumlah selnya menjadi 500.000 sel. Waktu generasinya berapa ya? Nah, G sama dengan T per N. Ingat ya, T per N. Artinya T-nya kita sudah ketahui ya, 2 jam. 2 jam ini nggak usah dikonvert ke menit ya, karena sudah jelas ya. Jawaban di sini A sampai E itu jam di sini ya. Jadi nggak usah dikonvert ke menit ya. Berarti ini 2 jam ya. 2 jam. 2 jam ya. 2 jam dibagi berapa ini? Dibagi. Nah, baru tadi masuk-masukan ya. Kalau 3,32 itu konstantanya ya, nggak bisa dirubah ya. Nah, kemudian, nah ini selanjutnya ya. Mungkin Danis lebih paham nih ya. Log B-nya ini berapa ya? Nah ini log B-nya kan, nah sel B-nya yang keduanya 5 log. Nah ini ya, tinggal diubah aja ini ya. 5 ya, 5 log 5 log 10 pangkat berapa ini ya? 10 pangkat 5 ya. 10 Lupa, Pak. Gimana? Lupa saya, Pak. Wah, yang gini masa di matematika kamu 5 log 10 pangkat 5 kan? Nah, coba nanti dihitung lagi di logaritma ya. 5 log 10 pangkat 5 dikurangi 5 log, nah ini 10 pangkat 3 ya. 5 log 10, aduh susah banget nih nulis nih.
5 log 10 pangkat 3 ya. Nah, kalau Bapak sih ini kalau kalian ada perhitungannya nih. Ini coba dihitung di sini ya 5 log 10 pangkat 5 dikurangi 5 ya. 5 log 10 pangkat 3. 5 log 5 1 ya. 1 10 pangkat 5 ini tinggal dikurangi ya. Dikurangi aja ya ini ya, kedepankan hasilnya 2 ya. Coba nanti kalian hitung ya, hasilnya 2 ya. 5 log 10 pangkat 5 dikurangi 5 log 10 pangkat 3. Ini 5-nya aja Bapak sih jadi patokannya. Tapi kalau kalian boleh dihitung ya di sini nih ya. Ini kan sama juga ini 5 log 5 ya. Ini dikedepankan kan 5 dikurangi 2 atau boleh cara lain. Hasilnya pasti 2 di sini ya. Kemudian nah ini kan dikali 3,32 ya. Ini kan udah 2 hasilnya ya. 5 log 10 pangkat 5 bisa pakai kalkulator juga ya ini. Dikurangi 5 log 10 pangkat 3 artinya 2. Nah, dikali 3,32. Nah, 3,32. Ini di sini aja ya, di tempat yang kosong. Tadi 2 jam ya, ingat 2 jam. 2 jam dibagi 3,32. 3,32 ya. 3,32 dikali 2 ya. Tadi hasil dari 5 log 10 pangkat 5 dikurangi 5 log 10 pangkat 3. Artinya tinggal dikali aja 2 dibagi berarti 6,64 ya. 6,64. Berapa hasilnya nih? Coba 2 dibagi 6,64. Berapa hasilnya? Dua dibagi 6,64. 0,3 ya. Nah, ini hasilnya ya. 0,330 sih ya ini 0,3 jam ya. Ya, Pak. 0,30 jam, Pak. 0,3 jam ya. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah ya, kita sudah hitung-hitungan hari ini ya. Untuk klasifikasi bakteri dibaca-baca aja dulu ya. Kita sudah waktunya sudah kelar nih 17.30 ya. Mungkin nanti di klinik atau di pembelajarannya ini dibaca-baca aja ya. Untuk klasifikasi sebenarnya teori ya, teori klasifikasi peranan ya. Kemudian masih banyak sebenarnya ya, cyanobacteria ya. Tapi nanti kita sambil latihan soal aja gak apa-apa ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Gak ada ya. Oke, Bapak tutup dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk reproduksi bakteri sampai di sini ya. Tadi ya dari mulai reproduksi secara aseksual ya, pembelahan biner, dan juga yang reproduksi secara seksual ya. Tadi ada konjugasi ya, transduksi ya, dan juga transformasi. Dan juga tadi pertumbuhan bakteri ya, dari mulai fase lag ya, fase adaptasi ya, kemudian ada fase eksponensial atau logaritma ya, fase pertumbuhannya bakteri ya, di mana jumlah bakteri yang membelah itu sangat banyak ya. Kemudian tadi ada fase stasioner ya, di mana jumlah yang membelah relatif lebih sama ya, sama dengan jumlah yang mati ya, artinya stagnan gitu. Kemudian fase baru fase yang terakhir, fase kematian ya, artinya jumlahnya jumlah yang mati sangat banyak ya dibanding jumlah yang membelah. Dan ini perhitungan dari fase log atau eksponensial ya, logaritma. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Terima kasih Danis, Farhan, dan Naufal. Kalau yang lainnya, kalau Sapik ada Sapik? Sapik nggak ada ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau nggak ada, Bapak cukupkan sekian ya. Kalau Naufal ini belum UH yang virus ya, virus dan Iya, Pak. klasifikasi nanti aja ya.
Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Atau Nggak ada, Pak. kalau masih bingung boleh ya Bapak sampai jam 9 malam atau jam 8 boleh ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Yuk sama-sama ya.